Setelah semua proses pemotretan selesai, aku pulang lebih dulu ke Jakarta, sementara Kak Kinos dan yang lain akan menyusul esok hari. Aku tak mengabari siapapun tentang kepulanganku, kecuali Laras. Astaga, apa ini? Cantik Pol. Laras memutari tubuhku dengan tatapan kagum. Aku tambah cantik, katanya. Dia memang pecicilan dan ceplas-ceplos, tapi dia adalah satu-satunya orang tempat aku pulang saat lelah sama semuanya. Di perjalanan ke rumah sakit untuk menjenguk ibu, Laras seperti ragu-ragu untuk bertanya. Sepertinya dia sudah tahu kabar Mas Arhan dan wanita itu. Benar ya, kabar yang itu? Aku menoleh dengan lemas. Tidak tahu, bahasnya nanti saja ya, Ras. Aku ngantuk, nanti setelah sampai di rumah sakit, bangunin aku ya. Oh siap-siap, iya sudah. Tidur sekarang ya, jangan dipikirin sela-sela gat itu. Kualihkan pandangan keluar jendela taksi, dan detik selanjutnya aku benar-benar terlelap. Laras tak lagi bertanya, hingga berjam-jam kami berada di dalam ruang rawat ibu. Aku menatapnya yang sedang duduk di sebelahku. Menurutmu, aku harus membiarkan saja, atau jujur ke Mas Arhan, kalau aku tidak suka Kak Sela terus di sekelilingnya? Yah, tergantung. Kamu siap mendengar jawabannya? Nanti sakit, nangis. Aku kembali tertunduk. Laras benar juga. Beberapa kali Mas Arhan berkata bahwa Sela adalah titipan Pak Aman, dia harus menjaga wanita itu sepanjang hidupnya. Memikirkannya saja aku lemas. Tapi ya, Ai. Setelah aku pikir-pikir lagi, kamu harus bilang. Setidaknya Mas Arhan harus tahu, kamu tidak senang. Urusan di ACC atau tidak ya belakangan lah. Kalau dia benar cinta sama kamu, dia pasti akan menjauhi wanita itu. Masa bodoh sama janjinya dengan papanya di sela-sela gat. Aku diam, dan memilih menatap wajah ibu yang masih setia terpejam. Bu, kapan? Sadarnya. Banyak hal yang ingin aku ceritakan. Apa benar aku sudah mengambil langkah yang tepat? Rasanya itu pertanyaan pertama yang akan aku haturkan saat ibu membuka mata. Aina. Di tengah ramainya isi kepalaku, tiba-tiba aku mendengar suaranya, langkah kakinya mendekatiku. Sekuat tenaga aku berusaha untuk tidak menangis, menoleh menatapnya dengan berani. Ai, pulang sana, bisik Laras. Aku segera berdiri, sesaat setelah Mas Arhan menghentikan langkahnya di dekatku. Kenapa tidak bilang kalau pulang? Aku tak menanggapi dan segera berbalik mengambil tas dan koperku. Masalah foto itu, kamu tidak percayakan. Dia selalu saja to the point, tidak kenal tempat. Bicaranya di rumah saja. Kuseret koperku keluar dari ruang rawat ibu. Mas Arhan segera menyusul setelah berterima kasih kepada Laras karena sudah menjemputku tadi. Sesampainya di rumah, aku berjalan lebih dulu, masuk ke dalam rumah karena memang pintu rumah Mas Arhan menggunakan kunci password yang sudah modern, dan aku hafal kodenya. Ai, kita bisa bicara sebentar. Mas Arhan terus mengikuti aku sambil menyeret koper dan menenteng tasku. Di kafe waktu itu, dia yang memelukku. Dia sengaja meminta asistennya memotret kami dan menyebarkan berita bohong. Langkahku terhenti lalu berbalik menatapnya. Aku sudah sangat terbiasa dengan kedekatan kalian. Kalau cuma foto pelukan di kafe seperti itu saja, tidak mempan. Bahkan aku melihat kalian ciuman di bandara. Aku tahu itu pasti bukan keinginan kamu, tapi dia. Suaraku mulai bergetar, air mataku tak terbendung lagi. Tapi sampai kapan? Aku sudah terlalu jauh masuk ke dalam hidup kamu, Mas. Masa iya setiap hari aku harus berperang dengan dia? Sekarang aku tanya,
Kamu mau hidup dengan prinsip kamu untuk menjaga dia atau kamu ingin bersamaku? Tak ingin memperpanjang perdebatan, aku berbalik, masuk ke dalam kamar lalu menutup pintu dengan kasar. Arhan masih berdiri di depan pintu kamar. Berapa kali ia ingin mengetuk pintu, tetapi malah mengurungkan niatnya. Ia yang biasanya keras kepala, kini lagi-lagi tertampar dengan ucapan Aina. Ya, benar, Sela dan kehidupan pribadinya adalah dua hal yang berbeda, tetapi pada kenyataannya Sela terus mencoba mengusik kehidupan pribadinya. Tidak cukup sekedar peringatan, Arhan harus memilih satu di antara mereka. Yaitu, meneruskan janji kepada Pak Aman, atau terus membawa Aina semakin masuk ke dalam hidupnya. Cukup lama ia terdiam di sana, mondar-mandir di depan pintu kamar. Hingga akhirnya, Arhan berbalik pergi, menuruni tangga. Ia bergegas masuk ke dalam mobil, tancap gas meninggalkan pelantaran rumah. Saya sudah menduga hal seperti ini pasti akan terjadi, Tuan. Sela akan semakin mendesak, sementara Arhan tidak bisa menjauh begitu saja karena janjinya kepada Pak Aman. Tuan Adiaksa terus menatap layar tabletnya, melihat foto Sela dan Arhan yang tengah berpelukan di kafe restoran. Cek, janji apanya? Ia melemparkan tabletnya begitu saja ke dalam tong sampah di sudut ruangan. Asisten Charlie nampak biasa saja, seolah sudah terbiasa melihat atasannya melakukan hal seperti itu. Kabar tentang kencan Arhan dan Sela semakin berkembang. Bahkan banyak rumor-rumor yang bertebaran di luar sana jika Arhan dan Sela akan segera menikah. Saya tahu Anda sangat menjaga rahasia tentang Aina hingga saatnya tiba, tapi jika terus begini Arhan akan semakin salah paham tentang wasiat itu. Tidak ada salahnya jika Arhan tahu, toh mereka sudah saling menerima satu sama lain. Tuan Adiaksa nampak berpikir. Bukan hal mudah untuk mengatakan semua ini kepada Arhan, terlebih Arhan sudah menganggap Sela seperti adiknya sendiri. Akan aku pikirkan dulu. Tetap pantau Lastri di rumah sakit, jangan sampai ada yang tahu keberadaannya di sana. Baik, Tuan. Pukul 3 sore. Setelah pergi ke suatu tempat, Arhan akhirnya sampai di kantor. Semua pandangan pegawai tertuju kepadanya. Bagai tidak, ia ke kantor hanya mengenakan celana jeans dan kaos oblong hitam, tidak seformal biasanya. Lah, aku pikir hari ini kamu libur karena istrimu pulang. Tanya Alvin sambil melangkah mengikuti Arhan masuk ke dalam ruang kerjanya. Tadinya, tapi dia marah. Arhan menjatuhkan tubuhnya di atas sofa. Kau meninggalkannya dalam keadaan marah. Ais, pulang-pulang nanti pasti kamu dikunciin pintu, tidur di teras. Alvin tekeke sendiri. Kamu pergi dari rumah, pagi. Arhan mengangguk sambil memijat keningnya. Terus kamu kemana? Sore baru sampai di kantor, pakai baju preman lagi. Aku mengurus sesuatu. Oh ya? Ada satu tugas yang harus kamu lakukan, tapi nanti, setelah proyek ini benar-benar selesai. Jangan beritahu Sela dan yang lainnya dulu. Apa? Alvin meraih minuman kaleng di atas meja, lalu meneguknya perlahan. Putuskan kerja sama kita dengan agensi iklan Sela. Proof. Alvin sampai memuncratkan minumannya saat mendengar ucapan Arhan. Uhuk. Kakau serius? Project untuk produk ini adalah yang pertama dan yang terakhir. Setidaknya aku tidak akan sering berinteraksi dengan Sela ke depannya. Wah, ini keputusan besar. Kau sudah menandatangani kontrak dengan mereka, itu berarti kamu harus membayar penalti. Alvin terdiam sebentar, mengingat angka yang tertulis di surat tersebut. Astaga, Han. Kau yakin akan mengeluarkan 1 miliar untuk memutuskan kontrak ini? Angka itu tidak sebanding dengan perasaan Aina yang aku buat hancur beberapa waktu belakangan ini.
Untuk pertama kalinya aku tidak menggunakan logikaku. Bro, yang namanya perempuan itu tidak pernah pakai logika kalau sudah menyangkut perasaan. Dan wanita itu lebih jago menghilang ketimbang bertahan. Karena sebelum menghilang dia sudah sempat menjelaskan dan menyampaikan apa yang ia rasakan. Kalau kamu sampai tidak memberi ruang untuk membuat dia bisa nyaman, ya itu pasti out. Yang Tulus perginya tidak pernah pamit, tiba-tiba hilang saja, jelas Alvin. Benar, aku merasa dia akan pergi jika aku tidak melakukan sesuatu untuk menenangkan amarahnya, ucap Arhan lalu menghela napas panjang. Oh, jelas. Kau pergi, 1000 pria mengantri untuk mendapatkannya, ya salah satunya Kinos, atau aku juga bolehlah. Arhan menatap Alvin dengan sorot mata tajam. Bercanda. Mana berani aku menikungmu. Ya sudah pulanglah, bujuk dia. Arhan berdiri dari posisi duduknya, hendak pergi. Namun, tiba-tiba Sela datang melangkah dengan cepat menghampirinya. Plak. Satu tamparan Sela berikan tepat di pipi Arhan. Sel, kamu apa-apaan sih? Ketus Alvin, kesal. Diam kamu, aku mau bicara dengan dia. Tidak ada ekspresi yang berlebihan di wajah Arhan, tetap datar, santai seperti biasanya. Ia bahkan mengabaikan rasa nyeri di pipinya karena tamparan Sela. Kau sudah gila, hah? Untuk apa kamu melaporkan aku ke pihak kepolisian atas pencemaran nama baik? Alvin tercengang hingga terperagah, iya. Beralih menatap Arhan. Kau melaporkannya, sendiri. Tatapan Arhan tetap tertuju kepada Sela, ia tak memperdulikan pertanyaan Alvin. Kali ini, ia benar-benar tegas mengambil langkah. Jika dulu ia selalu berusaha memaklumi, maka kali ini ia ingin Sela tahu bahwa ancamannya bukan sekedar kata. Kenapa? Panik. Itu hanya artikel gosip biasa, Han. Aku tidak merugikan perusahaan, malah penjualan produk baru kamu meningkat karena kabar ini. Sekarang cabut laporan itu. Sangat gampang jika kamu mau laporan ini dicabut. Pertama, hapus semua berita sampah itu dan kedua buat klarifikasi bahwa kita tidak punya hubungan semacam itu. Aku beri kamu waktu 1 kali 24 jam. Arhan melanjutkan langkahnya menuju pintu keluar. Han, dengarkan aku dulu. Sela mengejar, menahan pergelangan tangan Arhan. Aku minta maaf. Waktu itu aku tidak bisa berpikir jernih. Jangan sentuh aku. Arhan menghempas tangan Sela dari lengannya dengan tatapan tajam. Aku muak melihatmu. Ia melanjutkan langkahnya keluar dari ruangan itu. Sudah, jangan sedih. Alvin merangkul sambil menepuk-nepuk pundak Sela. Sana pulang ya, buat postingan klarifikasi. Tidak lucu loh, seorang Sela pakai baju olen. Apa sih? Sela segera bergegas pergi. Alvin hanya tekeke saat melihat Sela pergi. Hingga ia tiba-tiba ingat satu hal. Waduh, aku lupa memberikan laporan bulanan yang harus Arhan tanda tangani. Tanpa pikir panjang, Alvin bergegas keluar dari ruangan tersebut. Pukul 5 sore, Arhan sampai di rumah. Ia melihat lampu kamar menyala, itu berarti Aina masih berada di rumah. Cepat-cepat ia masuk ke dalam untuk menemui sang istri. Namun, baru saja hendak menaiki tangga, langkahnya terhenti. Dari pintu kaca ia melihat Aina sedang duduk di tepi kolam renang. Ai, panggilnya sesaat setelah berdiri di belakang sang istri. Aina hanya melirik, tanpa menggubris ucapan Arhan. Ai, masih sama seperti tadi, Aina seolah tak mendengar. Ia sibuk menggoyang-goyangkan kakinya di dalam air. Aina, apa? Akhirnya Aina menoleh ke belakang dengan kesal. Masih marah? Iya. Oke, baiklah.
Bukannya pergi, Arhan malah meletakkan ponsel dan kunci mobilnya di sebuah meja kecil, lalu beranjak duduk di sebelah Aina. "Kenapa di sini?" Aina mendelik kesal saat Arhan duduk di sebelahnya. "Ya, kenapa?" Arhan malah bertanya. Balik, pura-pura tidak mengerti. Ia ingin tahu sejauh mana Aina kesal kepadanya. "Aku tidak suka," ketus Aina. "Aku suka," seru Arhan. Aina yang tak bisa berkata-kata. Ia kembali mengalihkan pandangannya ke air kolam renang. Situasi kembali hening antar keduanya. "Aku mau masuk." Aina berdiri dari posisinya. Namun, Arhan dengan cepat mencegahnya. "Nanti saja, aku mau bicara." "Aku tidak mau bicara apapun dulu, lepas." Dengan sekuat tenaga Aina melepaskan pergelangan tangannya dari Arhan, hingga akhirnya biur. Arhan jatuh ke dalam kolam. "Aina, tolong, aku tidak bisa berenang. Aku tidak akan tertipu." Aina melanjutkan langkahnya menuju pintu masuk, mengabaikan Arhan yang terus meminta tolong kepadanya. Saat Aina meraih handle pintu, suara teriakan Arhan tak lagi terdengar. Perlahan ia berbalik memandang ke arah kolam. Betapa terkejutnya Aina ketika melihat tubuh sang suami mengambang tanpa pergerakan. "Mas Arhan!" Ia berlari sekencang mungkin, melompat masuk ke dalam kolam. Mas Arhan." Aina merengkuh bahu sang suami yang sudah tak sadarkan diri. "Mas Arhan, bangun." Sambil terisak-isak, Aina menarik tubuh tinggi itu ke tepi kolam. "Aina, Arhan kenapa?" tanya Alvin yang datang untuk memberikan berkas penting kepada Arhan, tetapi ketika sampai di rumah ia malah mendapati atasannya itu tidak sadarkan diri di dalam kolam. "Kak Alvin, tolong bantu aku, cepat." "Iya." Alvin meletakkan berkas tadi di atas meja, lalu menarik tubuh Arhan naik ke atas. "Han, bangun." Alvin yang mulai panik segera memberikan pertolongan pertama. CPR. Ia menekan dada Arhan dengan kedua telapak tangannya. Sementara Aina terus menangis sambil menatap wajah pucat suaminya. "Mas, jangan tinggalkan aku tidak siap. Mas, aku mohon maafkan aku, ayo bangun. Ai, cepat ambil handuk, kita bawa dia ke rumah sakit, sekarang." "Iya." Aina berlari masuk ke dalam rumah. Sementara Alvin semakin panik, tidak tahu harus berbuat apa. "Han, hei bangun, jangan sampai mati dulu, wey." Alvin mulai sesegukan, sambil tertunduk di hadapan sahabatnya. "Han, aku masih banyak cicilan loh, ya ampun, kau masih muda Han." "Han, berhentilah bicara, kau mengacaukan rencanaku." Spontan Alvin menegapkan kepalanya menatap Arhan dengan mata membulat. "Kau belum mati. Dasar kaet empret. Diamlah, aku sedang menjalankan rencana darurat," ucap Arhan sambil menoleh ke arah pintu, kalau-kalau saja Aina tiba-tiba datang. "Astaga, Han." Alvin terduduk lemas di samping sahabatnya. "Dasar bucin, apa tidak ada cara lain?" "Hah? Itu Aina datang." Arhan kembali pura-pura pingsan. "Kak, ini handuknya. Ayo kita bawa ke mobil," ucap Aina dengan napas tersengal-sengal. Ekspresi kesal Alvin seketika berubah, mengikuti rencana konyol sahabatnya. Itu sepertinya tidak usah dibawa ke rumah sakit. Tadi dia sudah memuntahkan air yang tertelan, nanti juga akan sadar sendiri. "Ayo bantu aku membawanya masuk." Baiklah."